Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana penjelasan yang sangat luar biasa, sangat detail dari penasihat Kapolri terkait dengan bagaimana proses pembuktian ijazah Pak Jokowi. Dan ini mungkin hampir senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Susno Duaji, mantan Kabareskrim Polri, yang mengatakan bahwa pembuktian ijazah Pak Jokowi ini sangat mudah, sangat ringkas, dan tidak memakan waktu yang lama. Hanya membutuhkan saksi-saksi kunci yang bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi memang ya punya ijazah asli gitu. Dan ternyata menurut penasihat Kapolri, ada celah hukum yang dapat menyasar Roy Suryo dan kawan-kawan terkait dengan laporan Pak Jokowi, yakni pencemaran nama baik. Dan ini sangat terbuka lebar. Nah, kita tunggu. Ini yang kita tunggu-tunggu, teman-teman. Semoga mereka cepat masuk bui. Tapi di video ini, Roy Suryo juga berharap Pak Jokowi datang mediasi, teman-teman. Loh. Kok sekarang berharap Pak Jokowi datang mediasi? Katanya kemarin garang, siap mengorbankan nyawa dan segala macam. Kok sekarang berharap mediasi? Aduh, Roy, kasihan banget hidup Anda sekarang ya. Nah, selain itu teman-teman, ada video di mana salah satu kader PDIP juga ikut menyemprot, melakukan pukulan telak kepada Roy Suryo dan juga Rismond, yang sepertinya hanya membuat gaduh bangsa ini, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Toh kalau itu dilakukan begitu Pak Arianto, bisa diakui tidak di Indonesia mungkin Anda sebagai penyidik, mantan penyidik? Seandainya dilakukan, jalurnya pakai apa? Jalurnya untuk mengundang pakar dari luar negeri untuk bisa hadir itu kan tergantung dari hakimnya kan. Silakan aja kalau itu mengajukan itu, ajukan kepada hakim untuk saya tidak percaya dengan saksi ahli yang ini, saya datangkan saksi ahli ini. Paling pol gitu, tapi gini ya. Tolong kita itu rakyat ini, saya ngomong dengan rakyat. Rakyat itu jangan terbuai dengan teori-teori yang menyesatkan. Jangan terbuai dengan teori-teori menyesatkan. Nah, dengerin tuh ya teman-teman ya. Jangan terbuai dengan teori menyesatkan. Forensik itu, ada seorang forensik, saya pernah baca statementnya itu. Forensik itu untuk membuktikan ya produk forensik, digital forensik. Tapi kalau kemudian sesuatu yang bisa dibuktikan untuk itu tadi, hasil sisa tadi, nggak betul banget forensiknya, kan itu sudah sumbernya sudah ada. Itu menurut Pak Rudi kan analog ya, produk analog. Kalau sudah bisa dibuktikan gitu, kita kacamatanya ya tinggal meyakinkan hakim aja. Kalau penyidik ya sekarang ini meyakinkan hakim. Satu, meyakinkan hakim bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Apa tidak, dengan bukti-bukti yang dikeluarkan dari perguruan tinggi dengan saksi yang lain semua, yang ini semua. Dan yang kedua, meyakinkan hakim bahwa kalau dari kacamata yang lain ini, bahwa apa yang disampaikan oleh mereka itu yang mengatakan bahwa itu jasa palsu itu ternyata barang yang palsu. Wah, bukan barang yang kopian daripada yang asli. Yang asli ya, betul. Kan berarti kan terbukti bahwa itu tidak ada ijazah yang asli, kan gitu. Dan tapi digembar-gemborkan dengan ijazah asli. Nah, itulah bisa kena mereka. Inilah ya apa itu di dalam pengadilan yang dulu-dulu itu kan yang diinikan kan yang mereka diputus ya mengujarkan kebencian bukan karena ijazah palsunya, karena waktu itu nggak ditunjukkan, tapi yang diinginkan adalah gembar-gembor mengujarkan kebencian itu yang diputus di Semarang itu kan gitu oleh hakim itu menunjukkan bahwa hakim pasti nanti akan melihat teori pembuktian yang berlaku itu yang mana gitu. Dan saya yakin hakim juga pakai teori pembuktian yang selama ini saya pelajari ya, saya penyidik. Kalau untuk penyidik kasus ini maka caranya adalah ini gitu, nggak model ini membuktikan ijazah asli kok kemudian percaya sama orang, kemudian ijazah aslinya nggak ada, dia bilang harus tunjukkan pada kami, tunjukkan. Itu model mana kayak gitu? Model mana? Yang namanya pemalsuan itu ya, tuduhan pemalsuan itu harus ada yang aslinya untuk dibandingkan mana yang asli, mana yang enggak, yang palsu. Tapi kan ini enggak, mereka enggak pernah melihat ijazah asli, enggak pernah melihat ijazah asli. Itu berandai-andai kalau ijazah asli itu harusnya begini, kemudian dia bandingkan dengan kopian yang dia punya. Oh ternyata kok nggak sama, ini Times Roman, ini apa itu model lain gitu. Padahal yang di copy itu sudah dirubah
Nah ini dipakai untuk dipaksa-paksa, udah itu saya 100% saya ahli forensik apa itu. Tapi ahli forensik kalau caranya nggak benar ya jangan mengajari rakyat untuk sesat itu. Jangan mengajari rakyat sesat. Jangan meracuni rakyat. Nah, dan ini yang selalu mereka lakukan, teman-teman. Itu yang selalu dilakukan oleh pembenci Pak Jokowi dan juga pembenci pemerintah. Selalu meracuni rakyat dengan teori-teori sesat. Tapi Pak Roy Suryo ini begitu yakin bahwa apa yang kemudian dibawa oleh Pak Jokowi, Pak Arianto, ini belum tentu ijazah asli begitu. Ini menurut Pak Roy Suryo. Dia punya keyakinan, masing-masing orang punya. Nah, inilah pintar dan cerdasnya Pak Jokowi, teman-teman. Dia tidak ingin membuka ijazahnya ke publik. Karena apa? Nanti kalau yang mereka teliti selama ini bukan asli, yang beredar di media sosial, nah udah, masuk kalian kebui ya kan? Keyakinan. Celah itu seberapa lebar Pak untuk kemudian ini membawa dua dokumen yang berbeda begitu ya? Kita juga tentu tidak bisa memastikan karena ini masih dalam proses pemeriksaan dan juga penyidikan begitu ya, bahwa apa yang sudah dibawa Pak Jokowi itu asli begitu ya, karena ini masih polemik. Nah ini celah untuk kemudian membawa dua dokumen yang berbeda, diuji. Ini seperti apa nantinya? Membuktikan ijazah palsu itu, Bu, tidak harus pakai pembanding ijazah yang asli dengan yang palsu. Ijazah itu asli apa tidak, tanya kepada produsennya. Tetapi kalau untuk menunjukkan bahwa dugaan ada ijazah palsu dari kopian itu tadi, inilah yang harus pakai forensik, dibandingkan ini aslinya, ini yang diduga palsu itu tadi. Betul. Apakah ini tadi memang berasal dari ijazah palsu ijazah asli yang dia terima kemudian dipakai untuk menggugat bahwa ini palsu kepada Jokowi kan gitu. Ternyata kan enggak, wong ijazah itu baru keluar sekarang ini kan. Kalau saya sih yakin betul ya bahwa ini makin cepat ini penyidikan dilanjutkan ya, dan kepastian dan penyidik mestinya ya harus lihai gitu ya. Bagaimana cara membuktikan ini, teori pembuktian dipakai semua, koordinasi dengan jaksa, dan nanti dibandingkan bagaimana membuktikan bahwa yang diedarkan itu adalah tidak asli. Gitu. Tidak bukan dari kopian daripada yang asli lah gitu intinya kan gitu. Jadi kalau ini tidak diluruskan ini, wah nanti semua orang dengan mudah, Bu. Kita duduk-duduk manis gini, diantem gitu, itu presiden aja digitukan, apalagi orang biasa. Betul, gitu. Ini yang pembelajaran pada masyarakat yang harus ditekankan kayak gitu. Nah, inilah yang ditekankan juga sama Pak Jokowi, teman-teman. Kenapa beliau melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan ke polisi? Biar ini menjadi pelajaran untuk semuanya. Jangan asal menuduh orang lain. Jangan asal menunjuk orang lain kalau dia ini palsu, kalau dia ini nggak benar. Nah, yang dilakukan pembenci selama ini kan seperti itu. Selalu menuduh orang, selalu memfitnah orang, menyebarkan narasi liar, ngomong panggung depan, panggung belakang, seolah-olah dia yang paling mengerti, padahal analisis pribadi, ngomong info A1, info A2, info A3, padahal infonya belum tentu benar. Ini kan yang selalu dilakukan oleh mereka. Dan ini ya, ini yang tidak diinginkan oleh Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi melaporkan mereka untuk memberikan pelajaran kepada kita semua. Jadi penyidik tolong cepat kerja, transparan aja caranya begini-begini. Jangan bilang 90%, 10%. Bingung rakyat, nggak ngerti apa maksudnya itu gitu. Baik. Nah, dan sebenarnya celahnya ini sudah ada, teman-teman. UGM sudah mengatakan kalau Pak Jokowi benar lulusan UGM. Nah, ini yang penting nih. Karena apa? Ketika Pak Jokowi maju sebagai calon wali kota Solo Surakarta, calon gubernur Jakarta, dan juga calon presiden, orang kan harus fotokopi ijazah, terus legalisir ke kampus. Kan itu yang harus dilakukan. Ketika Pak Jokowi dilegalisir ijazahnya, berarti itu asli. Udah, no debat lagi, teman-teman. Tapi ya mereka ini, gerombolan Roy Suryo tetap berkilah, inilah, itulah. Dan celah hukum mereka ini terbuka lebar. Mereka sangat bisa penjara, teman-teman, atas tuduhan pencemaran nama baik. Dan coba lihat ketawa Roy Suryo, sudah mulai agak berat gitu ya kan. Sudah mau menghirup udara-udara penjara lagi kayaknya ya. Karena kan Roy Suryo sudah pernah masuk, teman-teman. Kalau saya sih, kita biasanya punya kredo, Mas. Guyup, rukun, migunani. Nah, itu kayak Mas Li itu bisa ucapan begitu kan. Jadi guyup ya bareng-bareng. Ya. Ketawa Roy, ketawa puas. Bermanfaat gitu. Jadi kalau saya sederhana itu ketemu, ngobrol dari hati ke hati, harusnya selesai. Cuman kan saya nggak tahu nih kemarin sampai pada level sekarang ke meja hijau. Nah, saya repot juga Mas Reno memberikan masukan. Sudah telat saya kayaknya. Berarti duduk lesehan ini sudah terlambat, tinggal berproses saja di hukumnya nih berarti ya Mas Agung ya? Ya sebenarnya pasti nanti kan ada mediasi ya. Ya maksud saya
saya masih berharap ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Nggak ada. Ntar mediasinya nggak datang Mas kayak di Solo kemarin. Nggak ada mediasi udah. Oke. Ya, begitu. Roy Suryo berharap mediasi ya kan, berharap Pak Jokowi datang ya kan. Gini loh ya, Roy Suryo, dengerin nih Roy Suryo, dengerin ucapan saya nih. Beberapa minggu yang lalu, Anda ini kan dengan kelompok Anda menuju UGM, menggeruduk UGM, ya kan? Untuk mencari berkas Pak Jokowi. Itu yang Anda lakukan kan? Kalau Anda punya niat baik, punya niat yang tulus, mau menyelesaikan ini dengan baik-baik, dengan ngobrol, santai, kekeluargaan, guyup kata Anda tadi ya kan? Kayak katanya alumni UGM asli begitu. Pak Jokowi sudah membuka pintunya ketika kawan-kawan Anda ke Solo, tapi Anda nggak datang. Anda balik ke Jakarta malah. Amin Rais nggak ikut ke Solo, Rismon nggak ikut ke Solo. Mana kawan-kawan Anda? Mana yang katanya ahli itu? Nggak ada yang ikut ke Solo. Hanya Rizal Fadila, Kurnia yang ikut ke Solo. Anda kemana? Katanya Anda ini alumni UGM, katanya guyup, duduk bareng, minum teh, diskusi, ngobrol dengan dari hati ke hati. Tapi Anda tidak melakukan itu kemarin ketika Anda ke Jogja. Anda tidak ke Solo. Itu artinya Anda memang tidak mau ketemu Pak Jokowi. Anda memang hanya ingin memframing Pak Jokowi. Itu yang Anda inginkan. Jadi nggak usah ngomong-ngomong ketawa-ketawa deh. Nggak usah Roy. Tunggu aja nasib Anda nanti. Oke. Ketawa yang puas Oke, sekarang. baik. Ketawa yang puas. Terakhir saya ingin ke Mas Yakub deh. Kalau misalkan tadi yang Mas Agung bilang ada upaya mediasi, kira-kira dari pihak Pak Jokowi mau tidak untuk dilakukan proses itu? Atau tetap ini bergulir saja di ranah hukum? Jangan damai pokoknya Pak. Ya tentu mungkin sekarang terlalu early untuk mengatakan ya. Mas. Karena mungkin kita biarkan prosesnya berjalan dulu, tapi tentunya peluang kan selalu terbuka Mas. Jika nanti ada seperti apa perkembangannya ya kita lihat. Tapi untuk sekarang, untuk menyetop tuduhan-tuduhan ini, untuk mengembalikan nama baik beliau dan juga nama baik rakyat Indonesia, agar stabilitas politik, stabilitas negara semua juga terjaga, ya ini adalah satu-satunya jalan yang kita akan jalankan. Penjarakan pokoknya. Baik, kita tunggu bagaimana episode berikutnya. Moga-moga clear, moga-moga berjalan sesuai dengan asas equality before the law, dan tidak tercederai karena pada saat kemarin daftarkan itu justru pada saat hari keterbukaan informasi. Alah itu terus yang diomongin itu aja terus teorinya si Roy ini. Baik, dan ini kita nantikan bagaimana ketawa endingnya. Yang puas Roy, ketawa yang puas. Bentar lagi nasib Anda akan mengenaskan. Perang benderangnya ini harusnya bersifat objektif begitu ya, dan supaya masyarakat juga mendapatkan kebenaran yang mutlak, bukan kebenaran yang semu. Terima kasih Mas Agung Baskoro, terima kasih Mas Yakub Hasibuan, terima kasih Mas Roy Suryo sudah berdiskusi di kesempatan kali ini. Dengerin ini Roy Suryo ngomong. Masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran, ngemis dengan ilmu terus, pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan pure science apaan? Kok malah mau dipidanakan? Pure science apanya? Tadi penasihat Kapolri sudah ngomong kalau Anda mau melakukan digital forensik terhadap satu dokumen, baiknya harus ada pembandingnya yang asli. Ini nggak ada. Anda hanya mau menjadi digital forensik yang ada gitu. Dan Anda tidak tahu yang mana yang asli. Gua langsung keinget tentang penistaan agama yang telah dia lakukan. Dia membuat meme stupa hanya karena sentimen dia terhadap Bapak Jokowi. Di stupa itu ada muka Pak Jokowi. Terus dia repost. Akhirnya masuk penjarong. Lalu ngomong seolah-olah dia ini adalah orang yang paling berilmu pengetahuan. Ya, gua aja sampai lupa kalau dia ini mantan menteri. Lu bahas ijazah apa pentingnya hari ini? Syarat minimal menjadi presiden juga kan hanya SMA sederajat. Ini keren banget kakak ini. Kakak ini orang PDIP teman-teman. Apalagi kalau misalnya nanti terbukti kalau Pak Jokowi itu ijazahnya nggak palsu. Ya, maksud gue gini, ini bukan perkara tentang Pak Jokowi atau bukan. Ini perkara, lu sebagai orang yang berpengetahuan seharusnya membahas dan memberi gagasan untuk pemerintahan yang sekarang, Bapak Prabowo Subianto. Jadi, lu ini sakit hati banget sama Pak Jokowi sampai ganti presiden. Betul. Hari ini pun presiden lu bawa-bawa Pak Prabowo. Jangan sampai nanti kayak temenmu ini loh, abang ini. Pertama gagah kali, nggak taunya melempem, ya kan? Nih lihat. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadir. Aduh. Pak Jokowi, maaflah Pak Jokowi. Walaupun saya ahli bisa salah. Lalu hari ini orang-orang udah pada kebulan, orang udah bicara tentang hal yang di luar pengetahuan orang Indonesia. Lu masih ngebahas ijazah. Apa pentingnya ijazah? Saya tidak dapat membayangkan bagaimana kondisi kesehatan Bang Rismon harus menghadapi isu yang tidak main-main. Karena harus berhadapan dengan seorang Jokowi
ya, bukan seorang Jokowi saja, tetapi dengan semua ya, infrastruktur. Dalam konteks ini adalah para pendukung-pendukung yang mayoritas ya ada di belakang Pak Jokowi. Nah, saya kira saya mau memberikan pesan di akhir konten ini dengan mengatakan begini. Ada yang namanya dalam riset itu syndrome problem of wrong direction. Jadi sindrom salah arah. Ya, kalau kita harus sindrom salah arah ya kan. Kiri, siapapun yang ada bersama dengan kita, mau Purnawirawan, mau Habib Rizik, mau siapapun, kalau sudah arahnya sudah keliru, hasilnya adalah zong, hasilnya adalah nol, dan itu adalah suatu kerja yang akan melemahkan sistem kekebalan tubuh Bang Rismon dan pada akhirnya jatuh sakit. Dan itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena diri kita dalam menyikapi kehidupan yang tidak wise, ya, yang tidak kembali kepada koridor kita sebagai seorang masyarakat ilmiah. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya apa yang disampaikan oleh penasihat Kapolri tadi. Ya ini sebenarnya mudah sekali, tinggal menunggu saksi-saksi yang kunci mungkin ya dibilangnya, seperti UGM, seperti mungkin teman kuliah Pak Jokowi, administrasi UGM yang mengurusi soal berkas-berkas Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi memang pernah berkuliah, apakah Pak Jokowi pernah lulus. Nah ini kan kalau udah clear, ya udah selesai, berarti jasa Pak Jokowi asli. Dan ini yang bahayanya dari Roy Suryo. Selama ini mereka hanya meneliti, ya katanya sih meneliti, tapi nggak tahu teman-teman ya, mengatakan meneliti ijazah yang diupload di sosial media. Nah itu yang dia teliti. Tapi dia tidak meneliti apakah itu benar-benar ijazah Pak Jokowi yang asli atau bukan. Tapi dia sudah menggembar-gemborkan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Nah itu diperkuat oleh mereka dengan mengatakan skripsi Pak Jokowi juga nggak benar gitu. Nah ini salahnya mereka. Mereka tidak pernah melihat dokumen asli dari Pak Jokowi, kemudian mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Itulah kenapa dia dilaporkan pencemaran nama baik dan membuat gaduh. Dan tadi keren sekali penasihat Kapolri. Jangan percaya teori-teori sesat. Jangan percaya, bahaya teman-teman. Nanti makin sesat, makin benci kepada pemerintah, makin benci kepada pemimpin-pemimpin negara kita. Ini tidak baik buat kesehatan bangsa kita loh. Dan saya ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi jangan sampai mediasi. Jangan sampai kasus ini berakhir dengan damai. Jangan sampai. Kita tidak ingin melihat Roy Suryo dan kawan-kawan ini bebas bersuara apa saja, bebas mengatakan apa saja, bebas menuduh orang apa saja di media sosial lah, di YouTube lah. Kita tidak mau melihat mereka lagi teman-teman ya. Kita tidak ingin lagi mendengar suara mereka menjelek-jelekkan kepala negara, menjelek-jelekkan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, jadi mereka harus segera masuk bui. Dan ya kita doakan bersama semoga prosesnya segera selesai dan hakim memutus mereka masuk bui. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, jangan lupa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.